dan sudah siap belajar hari ini. Semoga selalu siap dan semangat dalam belajar online. Hari ini kita akan belajar tema globalisasi yang memuat materi teks eksplanasi, kerjasama ASEAN, dan hemat energi. LKPD dan bahan ajar sudah Umi bagikan di grup psikologi. Untuk itu, pahami dengan baik video berikut dan catat poin yang perlu dicatat. Buka LKPD-nya dan perhatikan teks eksplanasi yang Umi bacakan untuk mengerjakan soal di LKPD. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsum MS, di gelar wicara internasional bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta hari Kamis. Menurut Maksum, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas maksud. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnus dinilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi, masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesia ya sebagai bahasa ibu diganti rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnus yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Masih tentang kerjasama ASEAN. Ada yang sudah tahu apa saja bentuk kerjasama ASEAN? Mari kita simak penjelasan berikut ini.
juga memiliki kerjasama dalam bidang energi. Bagaimana cara kita menghemat energi? Pasti semua sudah tahu caranya. Setelah ini, lanjutkan mengerjakan tugas sesuai kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya tentang kerjasama ASEAN dan hemat energi. Umi tunggu 90 menit dari sekarang. Setelah itu, setiap kelompok akan presentasi melalui Zoom. Nah, demikianlah penjelasan Umi dan Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.